Salah satu tanaman hias yang tidak lekang oleh tren adalah Kamboja Jepang atau adenium. Adenium punya daya pikat pada keindahan bunganya, yang mempunyai banyak warna yang mempesona. Selain itu, bentuk dari bonggol bunga Kamboja Jepang ini juga punya keunikan, yang menambah kesan mewah tanaman hias ini. Pesona adenium yang oleh sebagian orang dikenal dengan sebutan Kamboja Jepang ini, tak hanya disukai karena bunganya yang cantik. Bonggol dan akarnya pun menarik. Bonggolnya besar dan kokoh, dapat dibentuk seperti bonsai. Begitu pula dengan akarnya. Ukuran akar yang membesar bisa ditonjolkan keluar atau dililit seperti kepang rambut. Penampilannya semakin memikat dengan bentuk tajuk yang rimbun menemani warna-warni bunganya. Ternyata untuk bisa menikmati keindahan bunga adenium yang mekar dengan serempak atau lebat, ada beberapa trik yang bisa dilakukan. Rahasianya hampir sama seperti perawatan bougainville atau bunga kertas. Rahasia agar adenium berbunga banyak adalah terletak pada pemangkasan. Sifat adenium itu mirip anggur dan bougainville, setelah dipangkas, tumbuh tunas-tunas baru yang dibarengi dengan keluarnya kuncup-kuncup bunga. Semakin banyak tunas baru tumbuh, bunganya akan semakin banyak. Untuk memicu pembungaan, pangkas di bagian cabang-cabangnya. Anda akan lihat hasilnya, dari cabang-cabang ini akan tumbuh tunas-tunas baru yang tidak lama kemudian diiringi dengan munculnya kuncup-kuncup bunga. Pemangkasan cabang hingga tanaman gundul, juga akan memutus siklus hidup hama yang biasanya menyerang daun-daun adenium. Sebaiknya, lakukan pemangkasan pada pukul 7 pagi dengan bentuk pangkasan lurus dan pastikan tanaman dalam keadaan sehat. Pemangkasan saat tanaman sakit dapat menyebabkan stres dan kematian. Untuk menunjang pertumbuhan pasca pemangkasan, pupuklah adenium Anda terlebih dahulu sehingga saat gundul terdapat cadangan hara yang cukup dalam tanah. Pupuk diaplikasikan kira-kira 2 minggu sebelum pemangkasan dengan menggunakan pupuk slow release sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Pemangkasan dilakukan dengan gunting dan pisau yang tajam dan steril. Jika adenium Anda kondisinya sehat dan media tanamnya subur, seminggu setelah pemangkasan akan muncul tunas-tunas baru, lalu 1,5 bulan kemudian kuncup-kuncup bunga mulai kelihatan. Saat kuncup-kuncup bunga mulai bermunculan, letakkan adenium di tempat yang mendapat sinar matahari minimal 7 jam sehari. Dan Anda pun bisa menikmati kesegaran bunga adenium yang mekar hingga sekitar 2 mingguan. Selain itu, untuk memacu pertumbuhan bunga selanjutnya, pastikan Anda menggunakan media tanam yang subur dan porus, agar pertumbuhan adenium bisa lebih maksimal. Sehingga akan menghasilkan bunga yang lebat. Media tanam yang bisa dipilih adalah campuran dari tanah, arang sekam, sekam padi yang mentah, serta pupuk kandang dengan perbandingan 1:2:2:2. Kemudian letakkan di area yang terkena paparan sinar matahari. Jangan ragu untuk meletakkan tanaman adenium ini di tempat dengan sinar matahari yang penuh. Tanaman hias ini bisa tumbuh dengan baik, jika diletakkan di tempat dengan full cahaya matahari. Selanjutnya, ganti media secara berkala. Jangan lupa untuk mengganti media tanam Kamboja Jepang atau adenium ini secara berkala. Penggantian media tanam bisa dilakukan minimal 6 bulan sekali, atau disesuaikan dengan kondisi dari media tanam tersebut. Kemudian, pangkas dan pruning lagi usai berbunga,
salah satu rahasia agar adenium bisa berbunga lebat dan kompak adalah dengan melakukan pruning secara berkala. Pruning atau memangkas total adenium, bertujuan untuk peremajaan daun dan juga untuk memperbanyak jumlah batang. Kebutuhan air memang dibutuhkan oleh beberapa tanaman hias, salah satunya adenium. Anda perlu mengetahui porsi yang tepat untuk melakukan penyiraman. Meskipun adenium merupakan tanaman yang tahan panas, namun penyiraman tetap harus dilakukan dengan rutin. Selalu sirami bunga adenium setiap hari, ataupun 2 hari sekali jika kondisi tanah tidak terlalu kering. Meski terbasahi oleh air hujan, disarankan untuk tetap menyiram bunga adenium, karena air hujan mengandung asam yang tidak baik untuk tanaman. Penyiraman sangat mempengaruhi ukuran bonggol dan ketebalan daun, sehingga harus disiram dengan rutin. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan tanaman adenium perlu dilakukan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Anda bisa menggunakan pupuk organik untuk memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi tanpa merusak kondisi tanah. Pada saat tanaman adenium berada di fase pertumbuhan, maka tanaman membutuhkan unsur nitrogen yang tinggi. Sedangkan saat masa perkembangan atau pembungaan, berikan pupuk yang mengandung fosfor tinggi. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam perawatan tanaman hias adenium dan harus hindari. Yang pertama, hindari menggunakan media tanam yang kurang poros atau terlalu padat. Hal ini menyebabkan akar terendam air, sehingga tanaman hias sulit bernapas dan memicu risiko serangan penyakit. Kepadatan media tanam di dalam pot dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, terlalu banyak tersiram air hujan sehingga menjadi padat. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara menambahkan styrofoam di dasar pot. Kemudian menggunakan pasir kali halus sebagai campuran media tanam yang mengakibatkan adanya endapan di lapisan bawah media tanam, sehingga menyebabkan air sulit keluar dari dalam pot. Solusinya, bisa diatasi dengan mengganti pasir kali dengan pasir malang atau sekam mentah. Selanjutnya, akar yang membesar dapat mengakibatkan kepadatan media tanam di dalam pot juga meningkat. Solusinya, bisa lakukan repotting, dan pindahkan tanaman ke pot yang lebih besar. Yang kedua, hindari memberikan pupuk kimia secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan adenium mati. Untuk mengetahui ciri tanaman hias yang terlalu banyak diberi pupuk kimia dapat dikenali melalui daunnya yang keriput dan kering, kemudian rontok. Perlu disadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat pemberian pupuk kimia yang berlebihan muncul sangat cepat, sekitar 2 hingga 3 hari. Untuk mengatasinya, Anda dapat menyiram tanaman hias adenium menggunakan air dalam jumlah banyak agar pupuk kimia yang ada di media tanam larut terbawa air. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral. Perusakan mineral tanah oleh asam tersebut membuat tanah kehilangan porositas. Hal ini membuat tanah akan menjadi sangat padat sehingga air akan sulit masuk, begitu juga dengan sirkulasi udara yang berkurang. Pengerasan tanah memicu pada ketidaksuburan tanah secara keseluruhan. Dalam perjalanan menjadi kering, penghancuran mineral memicu penipisan mineral serta unsur hara dalam tanah.